Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, bersuka cita kembali. Kita dapat bersama-sama dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini Sabtu 21 Desember 2024 berjudul Karunia yang Tak Terkatakan. Kita sedang mendekati akhir tahun lagi, Natal dan Tahun Baru sebentar lagi tiba. Marilah kita dengan jujur dan hati-hati meninjau kembali hidup kita selama 1 tahun yang akan segera berlalu ini. Dengan beban sejarahnya dibawa ke dalam kekekalan, dan renungkanlah banyak pengingat tentang kemurahan Allah yang telah kita miliki dalam berkat-berkat yang telah Dia limpahkan kepada kita. Karunia yang tak terkatakan yang dapat diberikan Tuhan kepada manusia, kepada dunia adalah karunia anaknya yang terkasih. Kita bahkan belum setengah dalam menghargai keagungan rencana keselamatan itu. Dia yang satu dengan Bapa turun dari tahta kemuliaan di sorga, menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, dan mengenakan kemanusiaan pada keilahiannya, sehingga membawa dirinya kepada tingkat manusia yang lemah. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Betapa tidak terbatas pengorbanan Bapa, tak terbatas pengorbanan anak. Karunia tertinggi yang dapat dianugerahkan surga diberikan untuk menebus umat manusia yang telah jatuh. Oh, sungguh suatu kebajikan ilahi. Akan jauh lebih mudah baginya untuk melenyapkan dunia dari keberadaannya daripada memperbaikinya. Tetapi Kristus menyatakan, Anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Anak Allah itu memahami keadaan keputusan dunia, dan Dia sendiri datang ke dunia kita agar umat manusia melalui Dia dapat memiliki hidup yang kekal. Sekalipun Dia adalah anak yang maha tinggi, Dia tunduk pada penghinaan, ejekan, dan kematian yang kejam karena Dia mengasihi manusia dan mau menyelamatkan mereka dari kehancuran. Akan tetapi, seakan-akan bertekad untuk memutuskan diri dari semua komunikasi dengan surga, mencemooh belas kasihan Tuhan dan menantang Yang Maha Kuasa, dunia yang Dia datang untuk selamatkan menyalibkan Tuhan kemuliaan. Dapatkah kita, saudara dan saudari yang terkasih, melihat kasih yang begitu ajaib ini? Sebuah pengorbanan yang begitu tak terhingga, namun hati kita tidak tergerak. Oh, betapa limpahnya sumber daya yang telah disediakan oleh kekuatan ilahi untuk umat manusia yang telah jatuh. Marilah kita memandang kepada Yesus dan melihat kasih yang menakjubkan bagi manusia yang telah jatuh, yang telah dibuktikan di salib Kalvari. Pengorbanan besar telah dilakukan, dan Kristus telah membeli setiap pria dan wanita dengan harga yang tak terhingga. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, bahkan dengan darah anak Allah yang berharga. Dan sekarang Yesus berkata, Aku memiliki hak atas hati manusia. Demikianlah Ia menegaskan kepemilikannya atas hati nurani manusia. Renungkan lebih dalam. Apakah penilaian saya terhadap Tuhan terpengaruh oleh dosa? Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kembali kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kita dapat kembali memuji dan memuliakan Dia sebagai Allah pencipta, Allah yang sudah menebus kita melalui Yesus Kristus dan mengaruniakan keselamatan bagi kita. Jadi satu jaminan bila mana kita menerima dan mengikut apa yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, karunia yang tak terkatakan itulah melalui kehadiran Yesus Kristus. Cukup itu untuk menjadi jaminan supaya kita dapat selamat. Anak manusia itu datang tidak mau membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkan kita. Apakah masih kurang yakin untuk kita harus yakin dan percayai Dia? Apakah mungkin dalam pikiran manusia harus ada yang lebih lagi selain daripada apa yang sudah diperbuat oleh Yesus mati di atas kayu salib? Bagi saudara dan saya percaya bahwa tidak ada lagi yang lain. Sudah cukup bagi kita. Dan biarlah kita juga
takjub bukan hanya untuk mengagungkan, tetapi justru kita akan berbalik mengasihi Tuhan kita atas apa yang sudah diperbuatnya bagi saudara dan saya. Mari kita membuktikan iman kita. Terlebih diingatkan, kita sudah menjelang mengakhiri akan tahun ini dan segera kita akan melangkah memasuki tahun baru. Jikalau Tuhan mengurniakan karunia kehidupan bagi kita, mari kita persiapkan diri. Yesus segera akan datang dan biarlah kita akan semakin didapati setia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu oleh karena kasih Tuhan yang tak terhingga senantiasa menjadi bagian kami. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu ya Tuhan dalam segala kebutuhan dan keperluan kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami tidak akan pernah terlepas untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan melalui semua itu kami bersuka cita untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Tuhan, terima kasih pengorbanan Yesus yang sudah mati menjadi bagian kami cukup untuk menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Biarlah kami mengikuti Yesus Kristus dan melakukan segenap perintah-perintah-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini berkatilah kiranya umat-umat-Mu dalam perhimpunan persekutuan dalam gereja Tuhan. Biarlah roh persatuan ada ya Bapa. Gereja Tuhan menjadi satu wadah untuk persiapkan jiwa-jiwa untuk membawa banyak orang menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Bangsa dan negara kami doakan ya Tuhan, biarlah Engkau berkati para pimpinan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah untuk dapat bijaksana memimpin dan mensejahterakan akan rakyat, terutama harapan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami tetap memiliki kebebasan dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, begitu banyak umat Tuhan yang terdampak oleh bencana sekarang ini ya Bapa. Mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu menjadi pelindung, penjaga, dan juga penolong bagi mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, dan pulihkan keadaan bila mana itu menjadi satu hal yang menyulitkan, menyusahkan dalam hidup mereka di saat sekarang ini. Terpujilah Tuhan untuk segala berkat-Mu menjadi bagian kami. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.